Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara dengan NIM 53020210074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi makalah hadis yang pernah saya buat, yaitu tentang su'ul khuluq. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang akhlak. Jadi, akhlak ini ialah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan, entah perbuatan itu baik ataupun buruk. Dan untuk mengukur, untuk mengetahui perbuatan itu baik atau buruk, kita bisa menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai tolak ukurnya. Karena di dalam Islam juga segala aspek kehidupan kita itu telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kita juga telah memiliki panutan dari segi akhlak, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu akhlak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlakul karimah, lalu yang kedua su'ul khuluq ataupun akhlak tercela. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang su'ul khuluq. Nah, su'ul khuluq ini disinggung dalam beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'minini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah amatlah murka terhadap orang yang keji lagi jahat. Yang pertama, saya akan mencontohkan gibah. Gibah itu ialah membicarakan atau menggunjing orang lain di belakangnya. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang zalim dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga disinggung oleh Allah pada Quran surat An-Nur ayat 19. Dan juga Allah menggambarkan para pelakunya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu contoh selanjutnya ialah namimah atau yang kita kenal sebagai adu domba. Nah, adu domba ini juga sangat dilaknat oleh Allah karena dari adu domba ini kita bisa merusak tali silaturahim antar umat. Lalu juga Allah melarangnya pada Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai dengan ayat 12. Lalu contoh selanjutnya ialah riya atau pamer. Ini adalah tingkah laku seseorang yang bertujuan agar dilihat orang lain. Dan perilaku ini termasuk bertujuan untuk pamer. Riya ini bisa menyebabkan penyakit hati, bahkan dikatakan sebagai syirik kecil. Seperti hiket, takabur, sombong, dan masih banyak lainnya. Dan semua sikap tercela itu kita harus menghindarinya agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu juga pada zaman Nabi ada sebuah cerita tentang su'ul khuluq, yaitu cerita dari Salabah. Jadi Salabah ini ialah orang yang berasal dari kaum Ansor yang ketika itu dia sangat miskin. Namun dia dikenal tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hingga suatu ketika Salabah ini mulai muak dengan kemiskinannya. Lalu dia datang kepada Rasul. Dia meminta kepada Rasul agar didoakan menjadi orang yang kaya. Namun Rasul menolak mentah-mentah permintaan Salabah itu, karena Rasul mengetahui seseorang bisa lalai dikarenakan harta dunianya. Namun Salabah yang waktu itu sangat berambisi menjadi orang yang kaya terus membujuk Rasul, bahkan berjanji akan terus taat walaupun dia sudah kaya. Lalu akhirnya Rasul mendoakan Salabah menjadi kaya. Lalu dimilikilah seekor kambing atau domba oleh Salabah. Dari satu kambing atau domba itu dia terus mengembangbiakannya sehingga menjadi banyak, bahkan menjadikan kota Madinah sesak saat itu. Nah, semakin hari Salabah pun semakin sibuk untuk mengurusi ternaknya, dan semakin hari juga dia semakin lelah dalam beribadah, dalam sholatnya, dalam jamaahnya. Hingga suatu ketika Nabi mengutus 2 orang utusan untuk pergi kepada Salabah untuk memintainya zakat. Namun
Respon dari Sa'labah itu ternyata menolak zakat karena dengan alasan zakat hanyalah pajak belaka. Lalu ketika Rasul tahu bagaimana respon Sa'labah yang menolak zakat, Rasul pun sangat geram dan berkata, "Celakalah Sa'labah, maka celaka ia." Nah, dari kejadian Sa'labah ini yang menjadikan sebab turunnya Quran surat At-Taubah ayat 75 sampai 76. Lalu Sa'labah sadar akan sikapnya yang sudah melampaui batas. Lalu dia datang kepada Rasul, lalu meminta maaf dan bersedia membayar zakat. Namun pada saat itu Rasul enggan menerima zakatnya karena Rasul telah diperintah oleh Allah untuk tidak menerima zakat dari Sa'labah karena sebab kecongkakan dan kekikiran Sa'labah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Sa'labah ini, kita haruslah tetap taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan hendaknya kita menghindari bahkan jangan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan haruslah kita terus bersyukur, berqanaah dan tidak sombong. Dan karena segala takar dan segala porsi yang kita mampu itu Allah sudah mengetahuinya, jadi haruslah kita tetap bersyukur. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.